Hai kawan cergam, salam jumpa kembali dalam episode Keneketo. Kali ini dengan tema mimpi tak terbeli. Aneh ya. Kenapa temanya seperti ini? Karena dalam membaca komik, aku mengalami banyak proses. Ada cergam atau komik yang dibaca karena membeli, ada karena pemberian, ada karena ingin membacanya tapi sangat susah didapat, entah itu buku aslinya, bahkan kopinya. Karena bagiku membaca cergam lama, terutama untuk cergam-cergam lama ya, untuk membaca cergam lama tidak fanatik harus membaca buku aslinya. Aku akan membaca segala format, baik itu digital, edisi remaster, edisi asli, atau bahkan fotokopi sekalipun. Nah, berhubungan dengan semua itu, ada satu kondisi yang kadang-kadang aku menginginkan bisa membaca satu edisi cergam dengan banyak judul, entah random ya pastinya ya, tapi untuk bisa mendapatkan kesempatan membacanya itu membutuhkan proses yang panjang sekali. Kadang-kadang itu hanya mimpi, benar-benar hanya mimpi, karena bertahun-tahun tidak pernah ketemu, bertahun-tahun tidak pernah bisa membacanya. Sehingga setiap kali melihat cover-cover cergam yang aku maksud, aku merasa, aduh, kapan ya bisa membacanya. Nah, itu yang kusebut cergam-cergam yang tak terbeli, atau tak bisa dimiliki, atau tidak bisa dibaca, hanya bisa dibangun dalam mimpi saja. Suatu saat siapa tahu bisa membacanya. Nah, pada kondisi-kondisi cergam serupa itu, kemudian beberapa kali aku mengalami keajaiban. Keajaiban yang aku maksud itu, kadang-kadang ada kawan-kawan, sahabat-sahabat pencinta cergam yang dengan rela meminjamkan koleksinya, atau bahkan kadang-kadang tanpa aku minta, tiba-tiba saja ada yang mengirim fotokopi cergam koleksinya yang unik-unik. Bahkan tak jarang juga ada yang mengirim cergam aslinya yang rasanya aku sangat susah untuk mendapatkannya. Nah, demikian juga kali ini, tema kali ini. Nah, kondisi-kondisi itulah yang aku sebut sebagai mimpi tak terbeli. Salah satunya adalah cergam periode 54-an ya, yang kala itu terbit edisi semacam kumpulan cergam atau apalah itu, tapi disebut dengan Melodi Komik. Ini kalau tidak salah, dari penelusuranku dari buku yang aku pegang sekarang ini, ditengarai bahwa terbitnya pertama kali edisi Melodi Komik ini pada tanggal 1 Januari tahun 1954. Nah, ini salah sekian edisinya. Ini adalah salah satu mimpi yang
cergam yang ingin aku baca. Dan ini salah satu mimpi yang tak terbeli. Aku tidak mungkin membelinya, mendapatkannya lagi, terkecuali ada keajaiban yang memberiku kesempatan. Tiba-tiba aku bisa mengaksesnya untuk membelinya, aku tidak tahu. Tapi kemudian ada salah satu kawan cergam baik yang berbaik hati yang mengizinkan koleksinya untuk dibaca. Awalnya aku hanya minta tolong untuk di-scan-kan sih sebenarnya, tapi kemudian diizinkan untuk dibaca saja langsung bukunya dan dikirim ke alamatku. Beliau adalah salah satu kolektor langitan. Anggaplah demikian. Memang kolektor langitan beliau, karena banyak sekali koleksi-koleksi yang rasanya bagi orang-orang sepertiku tidak akan pernah bisa memilikinya. Beliau bernama Bapak Setiawan. Pasti sudah pada kenal, terutama pada para kolektor. Nah, ini kemudian dikirim padaku untuk aku baca. Yang pasti akan aku ringkas, yang pasti akan aku bukukan, yang pasti akan aku data, dan sebagian sudah terdata, sudah ada catatannya, sehingga aku tidak penasaran lagi. Meskipun edisi ini tidak lengkap, ini kalau tidak salah mulai dari edisi kedua, kemudian berloncatan, ada edisi 6, ada edisi berapa lagi ya, beberapa, tapi ini kurang lebih kurang lebih 8 buku, 8 nomor terbitan. Nah, pada melodi komik inilah, pada tahun 1954 inilah kemudian ditengarai Bapak Komik Indonesia, Bapak R.A. Kosasih, memulai berkarya dengan judul Sri Asih. Itu kalau tidak salah dari pemetaan buku ini hadir di edisi nomor 1. Kebetulan di sini tidak ada. Maaf. Edisi nomor 1. Selain itu, pada periode melodi ini pula karya-karya awal John Low, Bapak R.A. Kosasih, itu yang paling pasti ya, bisa dipetakan sebagai karya awalnya. Dan pada periode melodi komik ini kita menemukan kisah-kisah awal dari Sri Asih, Si Tiga Hara, itu karya Pak Kosasih ya. Kemudian ada Nina, ada Roban juga, itu karya John Low. Terus ada Garuda Putih, ada Roban. Putri Bintang juga karya John Low. Di sini bisa ditemukan kurang lebih, kalau tidak salah, periode-periode awal karya beliau itu. Juga bagian-bagian awal dari kisah-kisah pahlawan-pahlawan super tersebut. Nah, setelah aku baca, ya rasanya benar-benar bahagia, karena aku bisa menikmati lukisan-lukisan awal para cergamis zaman dulu. Yang ya pasti pada tahap berproses awal sederhana, jauh lebih sederhana. Kemudian nanti akan kita bisa lihat lagi di bagaimana perubahan gaya ilustrasi, bukan gaya kemampuan ilustrasinya, berkembangnya ilustrasinya di kemudian hari pada periode-periode berikutnya. Dan di periode melodi komik ini kita bisa melihat jejak-jejak karya awalnya.
Itu perkiraanku, karena aku belum punya data Pak John Luo itu karya awalnya apa, kemudian kalau Pak Kosasih itu sudah ditengarai dari banyak catatan, karya awalnya adalah Sri Asih ya, tahun 1954 seperti yang tercantum di sini, 1 Januari. Nah, demikian secara garis besarnya. Aku merasa bahagia ketika bisa menikmati goresan-goresan awal para senior Cergam, kemudian bagaimana majalah-majalah Cergam tahun-tahun awal yang digagas oleh penerbit Melodi, yang ini kemudian berkesinambungan cukup panjang, mungkin sekitar, aku nggak tahu pasti, mungkin 24-an ya, apa 20-an apa 30-an edisi terbitnya, yang kemudian berpindah menjadi bukan berpindah, mungkin kemudian terbit menjadi komik klasik ya, komik klasik yang diawali dengan komik-komik wayang karya Bapak Kosasih, semacam Arjuna Wiwaha, kemudian Lutung Kesarung, siapa yang Rindukan Bulan, siapa namanya, lupa. Sorry, sebentar. Damar Bulan juga. Oh iya, Boris Rawa, Rindukan Bulan. Kemudian dan banyak lagi, sampai kemudian Ramayana, lahirnya Rahwana, itu semua di periode komik klasik terbitan Melodi. Selain itu, keunikan dari Melodi komik ini tidak hanya sekedar menyertakan Cergam, di dalamnya juga menyertakan pengetahuan umum ya, sehingga pada masa itu bermanfaat sekali bagi anak-anak sekolah. Contohnya ini halaman anak-anak SR, sekolah rakyat, mulai kelas 1 sampai kelas 4, dan banyak lagi. Hampir di semua edisi menyertakan pengetahuan umum seperti itu, sehingga para murid di zaman itu selain bisa mendapatkan cerita-cerita fantasi, cerita-cerita wayang, juga akan mendapatkan ilmu pengetahuan umum yang mungkin tidak ada di kelas ya. Jadi bisa didapatkan di buku-buku semacam ini. Ini bagiku unik. Kenapa? Karena menggabungkan, ada simbiosis mutualisme antara pendidikan dan hiburan. Dalam Cergam itu menyertakan hiburan pop kultur, kemudian dalam bagian akhirnya ada ilmu pengetahuan, sehingga anak-anak di zaman dulu yang membaca Cergam tidak melulu hanya membaca cerita, tapi bisa juga mendapatkan ilmu pengetahuan. Dan apakah kondisi ini bisa di format seperti ini bisa dicoba pada periode sekarang? Kita tidak tahu, atau siapa tahu ada yang berani mencoba. Rasanya menarik juga jika kita mampu masuk ke sekolah-sekolah, ke perpustakaan-perpustakaan untuk menitipkan cergam-cergam serupa itu di perpustakaan mereka, sehingga anak-anak bisa membaca cergam, mengenal kembali cergam Indonesia, berakrab kembali dengan cergam Indonesia, kemudian juga mendapatkan ilmu pengetahuan umum yang mungkin tidak ada di buku pelajaran yang bisa mendukung pengetahuan mereka. Yang unik lagi adalah secara umum edisi Melodi Komik ini terdiri dari 2 atau 3 judul secara umum ya.
2 atau 3 judul. Namun uniknya, ketika Bapak Kosasih membuat karya, aku tidak tahu periode awal, periode nomor satunya ya, edisi satunya bagaimana, tapi disebutkan di sana ada Nina dan Sri Asih kalau tidak salah. Contohnya ini pada edisi nomor 6, Pak Kosasih membuat karya Ganesha Bangun. Rupanya pada edisi ini, salah kepleset terus ngomongnya. Pada edisi ini full beliau mengisi satu edisi. Demikian juga pada saat nomor berapa, 9 kalau tidak salah, yang 1001 malam, dan seterusnya ada Siti Gahara 1, Siti Gahara 2, Siti Gahara 3. Beliau full mengisinya dalam satu edisi, tidak disertai dengan tergam lain. Itu yang membuat entah kenapa pertimbangannya ketika Pak Kosasih menyatakan karyanya full dalam satu edisi. Selain itu ada juga karya yang jarang terdengar dari karya Pak Kosasih adalah Kusuma Jati. Kusuma Jati ternyata terbit di sini. Yang aku pikir dulu ketika melihat artwork aslinya di rumah komik di Bedulu, di rumahnya Pak Wayan Sudarmaja, aku pikir itu belum pernah terbit, tapi rupanya di edisi Melodi Komik ini sudah terbit Kusuma Jati tersebut. Nah, dengan demikian secara perlahan pemetahan komik bagiku bisa aku runut sedikit demi sedikit. Itulah yang aku rasa sebagai kejutan-kejutan yang aku tidak pernah bayangkan ketika membaca cergam edisi Melodi Komik ini. Dulu aku tidak pernah punya bayangan sama sekali seperti apa sih. Hanya melihat cover saja di media sosial, tapi tidak pernah tahu seperti apa isinya, dan rasa penasaran itu sedikit tidaknya kali ini terpenuhi, terlampiaskan, terpuaskan dengan karena kebaikan kawan tergam yang Bapak Setiawan itu sendiri. Apalagi kira-kira, sekiranya itu yang penting aku katakan, bahwa cergam-cergam yang aku masukkan dalam kategori mimpi tak terbeli kini bisa aku baca berkat kebaikan teman-teman, dan dari sini kemudian secara perlahan aku bisa sedikit memiliki catatan baru tentang sejarah cergam periode-periode awal, karya Pak Kosasih, kemudian Pak John Lu, kemudian siapa lagi ya, itu sih kurang lebih yang banyak di sini, sehingga rasa penasaran yang dulu menjadi mimpi kini bisa aku nikmati dengan riang, dengan bunga, dengan bahagia. Semua karena kebaikan kawan-kawan cergam. Rasanya tidak banyak yang bisa aku ungkapkan selain itu, karena aku tidak bisa mengulas satu persatu. Ini bukunya sedikit rapuh, bukan sedikit rapuh, memang cukup rapuh, tapi sehingga aku harus hati-hati sekali membukanya. Dan semoga kedepannya juga akan banyak lagi cergam-cergam yang masuk dalam kategori ku mimpi tak terbeli, bisa aku baca dengan cara apapun, baik fotokopi, file PDF, atau dipinjamkan seperti ini. Semoga banyak juga kawan-kawan yang berkenan meminjamkan koleksinya, yang pasti aku jaga. Hanya saja masalahnya adalah di waktu pengembalian, karena aku cukup lambat dalam membaca, cukup lambat dalam mendata, tidak bisa setiap hari
Kadang-kadang membaca satu judul bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tidak bisa full karena kondisi lain ya, kondisi secara teknis itu. Ya, aku rasa kurang lebih seperti itu. Namun sebelum aku tutup, aku ingin ngajak kalian kawan cergan ngopi. Kita seruput kopi dulu. Aduh, selalu nikmat kopi dan cergam, kopi dan komik. Ini yang kusebutkan kopi komik. Baik kawan-kawan, biar tidak terlalu berlarut-larut ngelantur, aku akhiri saja perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi pada bahasan-bahasan yang lain yang sekiranya bisa aku buat catatan-catatannya ke depannya, sehingga semakin banyak materi yang bisa aku bagi di channel ini. Kini kita komik kita. Salam sergam. Sampai jumpa lagi. Sukses buat kawan sergam. Dah.